pesantren itu sudah nggak takut lagi dengan misalnya AI itu terus wah kita ora mutabar karena kita ngambil dari AI sanate Mbah Google ya. Atau gimana nih? Jadi kan memandangnya gimana hal seperti itu? Ya, kalau saya kan sepanjang sejarah itu kan perubahan itu udah banyak sekali. Kita bayangkan sebelum ada ditemukannya kertas dan mesin cetak. Yang namanya transmisi pengetahuan kan direct secara langsung. Dan hanya sedikit orang yang punya privilege untuk bisa ngaji langsung sama orang. Nah, kemudian ditemukan kertas. Dengan ada kertas kan lebih banyak orang yang bisa mengakses, ya kan? Nah, dulu zaman belum ada kertas. Kemudian seiring mesin cetak, jadi jumlah buku lebih banyak lagi. Untuk ada kertas tapi belum ada mesin cetak kan jumlah buku kita kan nggak sebanyak ini. Rakyat jelata kan nggak bakal punya itu. Nah, ada mesin cetak, ya itu baru zaman modern. Akhirnya kita bisa menikmati kitab-kitab yang tinggal dibeli itu. Dulu kan ya nggak bisa. Harus menyalin. Nah, iya kan harus menyalin. Nggak ada kertas pun itu belum ketika mesin cetak harus menyalin. Betul. Artinya kan misal ketika ada mesin cetak, ada percetakan itu juga ada keraguan, ya kan? Oh, si nyetak itu siapa? Itu kan percetakan. Mungkin dia nggak tahu isinya, ini bla bla bla. Tapi kan kita tahu di percetakan ada mekanisme, ada editor, ada pentaskeh, ya kan? Nah, kita ada proofreader, ada segala macam. Akhirnya mekanisme itu diterima, sehingga kita semua makin kitab cetakan. Nah, gitu. Diterima bahkan oleh guru-guru kita. Nah, dan hari itu udah lazim. Nah, sekarang AI. Sama juga saya kira. AI itu sesuatu yang menurut saya tidak terkelakkan. Di situ. Jadi bahwa kemudian kita juga akan menggunakan AI untuk memperdalam tentang pengetahuan yang kita geluti, termasuk pengetahuan keagamaan. Nah, di situ. Dan apakah kemudian kita lantas percaya 100% sama AI? Ya enggak. AI juga mungkin akan ada yang mengoreksi, ada apa. Cetakan Quran aja juga ada yang keliru dikoreksi, gitu kan? Apalagi cetakan kitab, cetakan buku ada yang typo, sama. Tetapi kan selalu ada orang yang memang ahli yang nanti akan mengoreksinya, dan itu kan berlangsung berpuluh-puluh tahun mekanisme itu. Sama dengan AI. AI sesuatu yang menurut saya tidak terelakkan, jadi nggak bisa dijauhi atau diharamkan kesannya, karena kesannya tidak bersanad misalnya. Ya kan, kalau sanad itu diartikan sanad langsung, gitu. Kita bisa bayangkan sanad langsung zaman belum ada kitab-kitab cetakan dengan sanad langsung zaman udah ada kitab. Iya, kalau dulu kan? Murid itu mau mentransfer ilmu dari guru kan murid harus nulis ulang. Ya itu seperti zaman kita kecil, zaman miskin karena kita nggak kuat beli buku. Loh iya kan? Saya zaman ibtidaiyah kan nggak pada punya buku. Kita mendengarkan guru membacakan, kita catat. Kalau komik itu dulu nyablon itu. Nah, betul. Artinya kan istilahnya yang afdol itu begitu gitu. Tetapi itu juga karena kemiskinan. Karena kita nggak mampu beli kitab. Keluarga kerajaan ibarat priai zaman itu udah mampu beli kitab, beli buku. Nah, di situ kembali ya itu sesuatu yang tak terelakkan dan dia berkembang. Bisa dikoreksi, bisa dikasih masukan. Jadi dalam tanda kutip ya tidak bisa tidak ya. Kita ini AI bisa jadi partner untuk belajar, untuk memperdalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan keagamaan. Bahwa kita kemudian tidak 100% percaya, oh iya, kita sama guru kita aja mungkin kita salah. Istilahnya kan begitu. Ada reflexivity, ada kritik otokritik gitu kan. Nah, itu kan lazim dalam proses keilmuan. Jadi bukan berartinya gara-gara dia misal bukan sosok manusia langsung bersanad, memang ada pengetahuan yang misal ilmu Al-Quran gitu kan. Itu harus sanadnya harus berbeda. Tapi kan tidak semua ilmu agama seperti ilmu tafsir Al-Quran. Misalnya yang ilmu alat itu kan rumus ya. Betul. Bisa buat misalnya aplikasinya atau fakir. Betul. Sama. Anak belajar fisika. Kalau dia dampingi guru bener laboratorium fisika yang benar itu kan. Orang belajar fisika sendiri dari online, nyoba-nyoba anak kecil gitu. Bisa baca juga, bisa meledak fisika, kimia, begitu. Artinya ada ilmu-ilmu yang memang tidak cukup hanya mengandalkan online terus dipraktekkan dalam tanda kutip.
sama dengan anak pelajari ilmu kimia terus nonton ada yang YouTube, nyari di nonton, Google atau nanya AI terus dites gitu, bisa ini. Kan tetap dia butuh dosen guru yang benar-benar udah berpengalaman, yang ngerti. Sama dengan ilmu keagamaan, ada disiplin-disiplin ilmu memang dia lebih rigid, tapi kan tidak semua. Makanya kalau kemudian dihindari atau nggak boleh, saya kira itu justru memperlambat proses keilmuan. Berarti kan menurut dengan karakter AI itu tergantung siapa yang memasukkan, mulai input datanya. Ya, Berarti justru peluang pesantren atau santri itu dia memasukkan apa? Berikan entry atau Ya betul. Ya sama kayak Google dulu. Waktu awal-awal saya dan teman-teman yang online gitu kan, kita nyalami bahwa pencarian Google itu justru yang ditampilkan di halaman-halaman depan itu web-web yang ultra konservatif gitu kan, atau salafi ortodoks gitu kan dulu. saja seperti itu. Nah kita semua ngeluh waktu itu, karena kalau nanya Google yang ada justru kok yang ditampilkan web-web yang rujukannya itu pemikiran-pemikiran salafi yang konservatif. Ya Kalau orang yang mau mencari di Google, nah gitu. nggak Tetapi ada. kan seiring waktu sekarang kan tidak lagi. Nah, artinya teknologi itu kan dia punya keterbukaan yang seperti itu, walaupun tetap intervensi pembuatnya itu bisa dilakukan. Ya kan, ada kita tahu di dalam pencarian Google itu ada konten-konten yang memang dihilangkan oleh Google, tidak ditampilkan, misal disensor dalam tanda kutip. Karena mereka punya kepentingan Tertentu, tetapi secara umum dia bekerja berdasar algoritma yang sudah diciptakan. Nah, tetapi memang kreatornya bisa mengintervensi atau bahkan hacker bisa mengintervensi. Sama dengan AI. AI dia bekerja dengan logika yang sebenarnya otonom, tetapi sang penciptanya bisa mengintervensi.